Di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur, ruas Jalan Ahmad Yani menuju gerbang tol Cempaka Putih terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Banjir mengganggu perjalanan pengendara yang melintas di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jalan Boulevard Raya terendam banjir setinggi 60 cm. Banjir membuat sejumlah kendaraan yang melintas mogok. Untuk melanjutkan perjalanan, sejumlah pengendara mendorong kendaraan mereka yang mogok. Aku sih capek-capekin ke sana. Dorong dari mana tadi, Bang? Tadi awalnya dari sini nih. Ah. Udah ngantar ke sana, balik lagi ke sini. Jadi Berarti tinggi situ, Bang, ya? ya tinggi sepaha lah ada. Banjir yang menerjang Jakarta berdampak ke perjalanan KRL komuter lain lintas Tanjung Priok menuju ke stasiun Jakarta Kota dan sebaliknya. Terhambatnya operasional KRL disebabkan oleh genangan banjir di stasiun Jakarta Kota dan juga Kampung Bandan, saudara. Akibatnya, sejumlah calon penumpang terpaksa beralih ke moda transportasi lain. Jalur kereta api Petak Pekalongan Sragi di Pekalongan, Jawa Tengah hingga Minggu siang masih terendam banjir. Hanya satu lajur rel saja yang bisa dilintasi rangkaian kereta. Lokomotif khusus berwarna merah merupakan penarik rangkaian gerbong kereta api yang melintas di jalur hulu di Pekalongan. Kecamatan rangkaian gerbong kereta dibatasi hanya bisa melaju 20 km per jam. Arah stasiun Pekalongan satu lagi menyebabkan beberapa kereta api mengalami pembatalan perjalanan dan juga perubahan pola operasi kereta api. Banyak 4.915 penumpang yang membatalkan tiket mereka akibat adanya pembatalan dan juga perubahan pola operasi tersebut. Dan untuk mengetahui situasi terkini di wilayah terdampak banjir, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Adini Anissa di kawasan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan juga dari Pekalongan, Jawa Tengah ada jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Kita ke Niko dulu yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Niko, tampaknya di belakang Anda masih ada genangan begitu. Bagaimana situasi di sana? Ya, Yasir, setidaknya genangan dengan tinggi kurang lebih dari 40 hingga 50 cm ini masih menggenangi Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan belum ada tanda-tanda surut air yang turun signifikan sejak pukul 2 siang. Kami ada di lokasi tempat saya melaporkan saat ini. Dan situasi terkini akan ditunjukkan langsung oleh juru kamera Kompas TV, Adini Anissa. Situasi banjir di Jalan Pegangsaan 2 menuju ke arah Semper ini memiliki ketinggian genangan yang bervariasi, ya, dan juga saudara. Kalau misalnya kami tadi sempat menyusuri Jalan Pegangsaan 2, ini ketinggian mulai dari 40 hingga 60 cm. Namun kalau misalnya tempat saya melaporkan saat ini hanya berkisar di antara 40 hingga 50 cm saja. Dan kalau misalnya bisa dilihat di visual Anda saat ini, arus lalu lintas di perempatan Jalan Pegangsaan 2 ini sempat tersendat imbas adanya beberapa pengendara roda 2 yang menuntun kendaraannya karena mereka ini tidak bisa melewati genangan dengan tinggi 40 hingga 50 cm. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 juga yang mati imbas nekat mereka menerobos genangan banjir. Kemudian beberapa mobil juga masih terpantau bisa hilir mudik mulai dari arah Kelapa Gading menuju Cakung, kemudian dari arah Semper menuju ke Jalan Pegangsaan 2. Ini kalau kendaraan roda 4 masih bisa melalui Jalan Pegangsaan 2 meskipun dengan ketinggian air yang cukup bervariasi, Yasir dan juga saudara. Kemudian kalau misalnya dilihat dari petugas, ini ada petugas PPSU atau pasukan Orange yang sedari tadi masih
melakukan pengaturan arus lalu lintas, tentunya ada dibantu dari Babinsa juga. Kemudian kalau misalnya terkait pompa, Yasir dan juga saudara, tadi sempat dilakukan penyedotan pompa air dengan menggunakan pompa air, dan kami juga sempat berbincang dengan petugas. Setidaknya di kawasan Kelapa Gading ini ada sekitar 5 pompa yang dikerahkan untuk mengurangi ketinggian debit air yang ada di kawasan Kelapa Gading. Di antaranya 3 pompa portable, kemudian 2 pompa apung yang saat ini difungsikan di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara kalau misalnya terkait dengan genangan, Yasir dan juga saudara, ini beberapa aktivitas jual beli mulai dari restoran, kemudian ada warteg, ada bengkel juga yang hari ini harus terpaksa tutup karena genangan yang terjadi di kawasan Pegangsaan 2 ini terjadi sejak pukul 11 malam tadi. Yasir, kembali ke studio. Niko, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa genangan ini masih sulit surut begitu, walaupun sudah ada 5 pompa. Nah, apa yang Anda pantau terkait dengan penanganan banjir di sana sehingga bisa segera surut, sehingga aktivitas warga di sana kembali normal? Ya, kalau misalnya sejak tadi pukul 2 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat saat ini, Yasir dan juga saudara, banjir yang di kawasan Pegangsaan 2 ini tidak surut-surut sejak tadi. Ini setidaknya ada beberapa hal yang berdasarkan pantauan kami. Di antaranya dia adalah beberapa saluran air yang ada di sisi kanan kiri jalan ini tersumbat, Yasir dan juga saudara. Tersumbat oleh plastik, lalu kemudian ada botol kaca yang kemudian menyebabkan air ini sulit masuk ke saluran air untuk akhirnya surut. Sehingga suku dinas sumber daya air Jakarta Utara ini harus mengerahkan pompa-pompa untuk membantu penurunan debit air atau penurunan muka air yang terjadi atau genangan yang terjadi di kawasan Pegangsaan 2 ini. Kita masih nantikan, Yasir dan juga saudara, kita harapkan genangan yang ada di Pegangsaan 2 ini cepat surut, tentunya masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan normal. Yasir. Jadi perlu adanya penambahan pompa air ya agar genangan di daerah Pegangsaan 2 ini bisa segera surut. Dari Niko, kita bergeser ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ada Ari Himawan di sana. Ari, bagaimana perkembangan penanganan banjir di Pekalongan, terutama ini terkait dengan perjalanan kereta api? Selamat petang, Yasir dan juga saudara. Di terlihat di belakang saya, rel kereta api yang Pekalongan, Jawa Tengah, tepatnya peta Pekalongan hingga Sragi ini masih terendam banjir. Meski begitu, kereta yang melintas ini hanya bisa menggunakan satu lajur saja, yaitu lajur hulu. Dan rangkaian kereta yang melintas di jalur hulu ini menggunakan lokomotif khusus, ditarik menggunakan lokomotif yang sudah disiapkan oleh PT KAI. Dan kecepatannya hanya bisa 20 km per jam. Selain jalur hulu juga ada jalur hilir yang masih terendam banjir di atas 10 cm sehingga ini tidak bisa dilewati oleh rangkaian kereta api. Dari pantauan kami di lokasi, Yasir dan juga saudara, sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh PT KAI untuk menormalkan kembali lajur kereta untuk bisa dilintasi rangkaian kereta api, seperti menambah kerikil atau balas, kereta balas atau kereta yang membawa kerikil, terus di sini bolak-balik untuk menambah kerikil agar bantalan kereta api lebih stabil sehingga kereta yang melintas itu lebih aman, gitu ya, Sir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ari Himawan atas informasinya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Niko Arianto dari Kelapa Gading, Jakarta.